Kita mulai dengan informasi pertama, Saudara. Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Rabu pagi melaksanakan sosialisasi kepada pemilih dengan gangguan jiwa dan pemilih dengan gangguan zat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh. Para pemilih gangguan jiwa yang tahun ini dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap oleh penyelenggara pemilu mendapat sosialisasi dari Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh. Mereka diajarkan agar mencoblos serta diperkenalkan sejumlah kertas suara, baik untuk calon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, serta DPR Kota Banda Aceh. Selain pemilih dengan gangguan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Aceh yang juga menampung pasien dengan gangguan zat juga mendapat sosialisasi. Saat ini, KIP Kota Banda Aceh bersama pihak rumah sakit sedang mendata jumlah pemilih yang mengalami gangguan jiwa dan gangguan zat yang akan memilih di Banda Aceh nantinya. Hari ini kita ke sini, ke Rumah Sakit Jiwa Aceh. Ini adalah multibasis sebenarnya, karena di sini ada penyandang disabilitas mental, kemudian juga ada di sini orang-orang yang basis berkebutuhan khusus, karena mereka banyak di luar tempat alamat terdaftar secara administratif, dan kita mencoba menyampaikan sosialisasi bahwa teman-teman di sini ini juga saudara-saudara kita di sini adalah orang yang sama haknya dengan orang lain yang ada di luar. Jadi kalau bed khusus mungkin untuk caleg yang gagal tidak ada sama, semuanya sama masyarakat kita. Jadi pelayanannya sesuai, apakah harus masuk ke gawat darurat dulu ya, apakah harus melalui rawat jalan. Nah ini mungkin disesuaikan dengan kasus yang kita terima, dan juga kalau mau masuk kelas berapa ya sesuai dengan asuransi kesehatan yang dimiliki. Pada 2014 yang lalu, orang yang mengalami gangguan jiwa setelah pemilu naik 23% di Aceh. Belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, Rumah Sakit Jiwa Aceh tahun ini juga siap menampung para caleg yang mengalami gangguan jiwa akibat gagal dalam pemilihan nantinya. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.